Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep oseng-oseng nangka muda yang enak, gurih dan juga buket. Kita siapkan dulu nangka mudanya tuh, kalau tepatnya mamanya Kanha di sini ngomongnya gori atau ketewel. Tadi kita potong kecil-kecil, terus kita rebusnya nggak usah lama-lama, sebentar aja supaya nggak terlalu empuk banget. Nah, bahan tambahannya aku mau pakai godong melinjo. Ini rasanya udah sejodoh, kalau ada ketewel tuh mesti ada godong melinjonya. Ini sudah kita rebus. Tadi ngerebusnya tak kasih minyak supaya nanti getahnya tuh nggak lengket ke panci, jadi mudah dibersihkan. Siapkan bumbu halusnya ya. Aku mau pakai terasi, cabai rawit dan juga cabai merah gede, bawang merah dan juga bawang putih. Kalau sudah halus, kita mau tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak ya. Terus kita tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, masak sampai nanti bumbunya wangi banget dan juga tanek. Kita tambahkan juga ada udang rebon. Ini kalau masak-masak kayak gini dikasih udang rebon tuh aromanya tuh lebih wangi dan juga lebih gurih. Nah, setelah kita aduk-aduk dengan bumbu, masukkan nangka sudah tadi kita rebus. Aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya ya. Ada gula Jawa. Aku pakai gula Jawa, misalnya pakai gula pasir ya boleh sedikit. Garam, mau tambahkan penyedap rasa boleh, enggak juga apa-apa karena sudah pakai udang rebon, itu sudah gurih. Tambahkan lagi ada air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terakhir kita akan masukkan godong melinjonya. Nah, kalau godong melinjonya tuh masaknya nggak usah lama-lama biar nanti warnanya tetap cantik. Tinggal diaduk-aduk sebentar, nanti sebentar dia layu. Nah, seperti ini aja teman-teman. Ini sudah mateng, warnanya juga udah ayu banget, rasanya gurih, pedes, ada sedikit manisnya dan juga buket. Siap kita sajikan di meja makan. Rasanya kalau pakai nasinya boleh putih, boleh merah, boleh jagung, itu enak banget. Terus lauknya kayak gini, nggak perlu lauk lain lagi untuk sarapan kita hari ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep tumisan bayam. Biasanya kan bayamnya suka kita sayur bening ataupun mau kita bikin keruban ya, atau urap. Hari ini bayamnya kita tumis aja. Kita siapkan dulu bayam, terus kita mau potek-potek. Kalau sudah, nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Nah, hari ini bayamnya mau kita tumis pakai kecambah kedelai. Aku suka banget sama namanya kecambah kedelai. Bisa teman-teman di rumah nggak suka kecambah kedelai, bisa juga diganti pakai tahu kopong, itu juga enak banget. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita mau pakai yang simpel-simpel aja. Kita mau pakai cabenya misal teman-teman di rumah nggak mau pedas, bisa pakai cabai yang gede. Ini aku tambahkan sedikit rawit supaya lebih pedas. Tambahkan juga ada bawang putih, terus ada bawang merahnya juga. Dah, bumbunya ini aja teman-teman. Kalau sudah, kita siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak. Tumis bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, terus bawang putih. Terus kita masukkan cabenya. Kalau bumbunya sudah wangi, sudah mateng, sekarang kita tambahkan juga ada udang rebon. Nah, ini udang rebon bikin masakan kita tuh jadi lebih gurih dan juga wangi. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu kecambah kedelainya. Kita aduk-aduk. Baru kita akan masukkan bayamnya. Masak bayam itu nggak usah lama-lama teman-teman, sebentar aja dia udah empuk. Biar kita aduk-aduk. Nanti kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau pakai garam dan juga ada kaldu bubuk. Misalnya nanti teman-teman di rumah mau tambahkan seperti micin ya, itu boleh, selera teman-teman di rumah aja. Ini kita tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit. Masak sampai nanti dirasa mateng. Kalau aku lebih suka sayuran tuh masih yang krius-krius. Teman-teman di rumah nanti disesuaikan aja.
Kalau sudah siap kita sajikan di meja makan. Warnanya sayu banget. Pagi-pagi maemnya pakai lauk ini, terus tambahin tempe goreng sreng, itu juga udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kanha hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep oseng-oseng sawi putih yang enak banget. Sawi putihnya mau kita oseng-oseng pakai tahu kopong. Ini pertama-tama siapkan sawi putih, tadi sudah aku cuci ya. Terus kita siapkan juga ada tahu kopong. Aku suka banget maem yang namanya tahu. Kalau nggak tahu ya tempe tuh sehari-hari itu mesti ada di rumah. Kita potongnya rada panjang aja. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai cabai. Boleh pakai cabai rawitnya aja atau cabai merahnya aja. Atau mau keduanya juga boleh, nggak apa-apa. Kita potong-potong. Kalau sudah tambahkan juga ada bawang merah dan juga ada bawang putihnya, kita potong-potong juga. Udah, bumbunya ini aja teman-teman. Simple tapi rasanya enak banget. Kalau bumbu-bumbunya sudah siap, sekarang kita mau tumis. Kita siapkan wajan, kita mau tambahkan minyak. Kalau sudah panas, tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga ada bawang putihnya. Kalau sudah rodok layu, sudah wangi, baru masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Terus kita mau masukkan tahu kopongnya. Kita tumis dulu tahu kopongnya sama bumbunya. Biarkan nanti tahu kopongnya matang dulu. Baru kita akan masukkan sawi putih. Sawi putih sebentar matang. Jadi masaknya nggak usah lama-lama, di belakangan aja cemplungnya. Kita aduk-aduk sawi putihnya. Di sini kita akan tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya ya. Tambahkan garam. Misalnya Flavis mau pakai gula pasir, gula Jawa juga boleh. Tambahkan penyedap rasa atau kaldu bubuk juga boleh. Kita aduk-aduk lagi. Tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak teman-teman. Sedikit aja. Nah, kita masak sampai nanti sawinya mateng. Nah, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini enak banget. Kita maem pagi-pagi pakai sayur tumisan kayak gini, terus lauknya endok dadar atau endok ceplok. Rasanya kalau maem pakai lauk kayak gini jadi inget dulu waktu di Jakarta, kalau pagi-pagi maem ke warteg itu sukanya maem pakai lauk kayak gini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep oseng-oseng kangkung atau tumis kangkung. Hari ini tumis kangkungnya mau tak pakai bumbu terasi, lebih gurih dan enak deh. Sekarang kita siapkan dulu, tadi kangkungnya udah tak petik-petik, juga sudah aku cuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya jangan lupa terasinya. Terus aku tambahkan juga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Cabenya aku pakai yang rawit berpedes. Misalnya teman-teman di rumah mau nggak terlalu pedes, nanti pakainya yang cabai merah keriting aja. Sekarang kita tambahkan tomat. Tomatnya kita becek-becek aja kayak gini. Kalau sudah kita mau tumis. Siapkan wajannya, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek-ulek ya. Kita tumis-tumis sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan kangkungnya, terus aduk-aduk. Kalau masak kangkung itu nggak usah lama-lama teman-teman, sebentar aja. Yang penting pada saat masak kangkung apinya tuh harus besar supaya nanti nggak kemelirun atau warnanya masih tetap cantik banget. Jangan lupa tambahkan garam dan juga misalnya teman-teman pakai penyedap rasa boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena sudah ada terasinya itu udah bikin gurih. Tambahkan air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus aduk-aduk. Nah, ini siap kita sajikan di meja makan. Paling enak maem pakai nasi anget, terus lauknya endok dadar atau tempe goreng sreng atau tahu goreng. Nah, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep mie goreng yang simple, yang enak, gurih juga buket.
Kita siapkan mie-nya ya. Mie-nya pakai mie jenis apa aja sesuai dengan seleranya teman-teman di rumah. Nah, untuk bahan isiannya aku mau pakai bakso, bisa juga diganti pakai suiran ayam atau misalnya pakai sosis juga boleh. Untuk sayurnya di sini aku mau pakai sawi hijau atau cesim, dan juga aku mau tambahkan lagi kubis biar makin komplit. Kubisnya sedikit aja, kita iris rawis-rawis. Kita akan tambahkan juga ada godong bawang biar nanti lebih wangi lagi. Semua bahan kita iris-iris. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang putih, terus ada kemiri juga biar buket ya. Terus tambahkan merica. Kita ulek-ulek. Nanti kita mau pakai cabai, tapi cabainya nanti kita iris-iris aja, nggak usah diulek sama bumbu yang ini. Sekarang kita siapkan pancinya, tadi sudah tak siapkan air, sudah mendidih. Ini kita rebus mie-nya sebentar aja, ngerebusnya setengah mateng. Kalau sudah, sekarang kita tumis bumbunya sampai nanti wangi. Siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak, tumis bumbunya. Kalau sudah, di sini aku mau tambahkan telur. Ini telurnya aku pakai telur bebek, bisa juga pakai telur ayam biasa yang negeri itu juga boleh. Kita aduk-aduk. Terus kita akan masukkan baksonya. Untuk sayur-sayurannya nanti dulu. Masukkan bakso, aduk-aduk. Terus kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai kecap manis, ada garam, dan juga ada sedikit gula pasir. Dan juga bisa langsung pakai micin ya boleh. Kita masukkan sayurannya, kita aduk-aduk. Kalau udah setengah layu, di sini kita akan masukkan mie yang sudah tadi kita rebus setengah matang. Nah, kenapa tadi ngerebus setengah matang? Karena tadi kita mau masak lagi biar nggak kelembekan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kalau misalnya sudah mau diangkat, nanti masukkan godong bawangnya, jangan lupa ya. Nah, ini sini aku juga mau tambahkan irisan lombok rawit. Nih bagi mau yang pedes. Kalau misalnya nanti teman-teman di rumah nggak mau pedes, ya wis nggak pakai lombok rawit. Tadi di depan kita sudah pakai sedikit merica. Udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Nih siap kita sajikan di meja makan. Ini udah paling cocok. Kita maem pas masih panas-panas kayak gini. Terus kita tambahkan ada acar. Terus misalnya nanti teman-teman di rumah pakai kerupuk, itu udah enak banget. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep kelonyom oyong yang enak. Kita siapkan oyongnya ya. Nah, biasanya kalau aku masak oyong, entah di kelonyom atau misalnya mau di jangan bening, ini biasanya nggak aku kupas semua kulitnya. Jadi cuman bagian yang kasar-kasarnya aja kayak gini yang dibuang. Nah, bagian ujungnya juga kita buang, terus dicuci bersih. Kalau sudah, kita potong-potong. Ini aku mau potongnya kecil-kecil. Misalnya teman-teman di rumah semua mau potongnya rodok serong atau mau dipotong bunder, itu juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya ya. Untuk bahan tambahannya biasanya aku pakai tempe atau pakai tahu kopong, itu juga enak. Kalau mau tambahkan kecambah kedelai, itu juga enak banget, nggak apa-apa. Yang seadanya teman-teman di rumah aja. Nah, karena di rumah hari ini aku punya tempe, ya wis aku pakainya tempe. Tempenya kita potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai tomat. Ini tomatnya kita potongnya juga kecil-kecil. Tambahkan juga ada cabai. Cabainya kalau misalnya nanti teman-teman di rumah mau pedas, boleh tambahkan yang rawit dan juga yang merah gede kayak gini. Cuman hari ini aku mau pakai yang gede aja karena lagi nggak mau terlalu pedas. Tambahkan juga di sini aku mau pakai bawang merah dan juga ada bawang putih. Dah, bumbunya itu aja teman-teman, yang simpel-simpel aja, yang semua ibu-ibu di rumah tuh pasti ada. Nggak perlu yang neko-neko. Kalau bumbunya sudah siap, sekarang kita mau tumis. Siapkan wajan. Kita mau tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak, minyaknya sedikit aja. Kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya ya.
Biarkan nanti sampai aromanya wangi, baru masukkan cabai atau lomboknya dan juga tomatnya. Kita aduk-aduk, masukkan tempenya. Kalau tempenya udah masuk, kita masak dulu tempenya sampai nanti warnanya rodok kecoklatan. Kita biarkan tempenya matang dulu, baru kita masukkan oyongnya. Karena oyong sebentar banget matang, jadi masukinnya belakangan aja. Kita aduk-aduk. Di sini kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, misalnya teman-teman di rumah mau pakai gula pasir atau gula halus, gula merah maksudnya, itu juga boleh. Kita tambahkan airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, berarti dapat tekstur itu yang rodok-rodok nyemek-nyemek itu. Nah itu biasa aku sebut itu dengan sebutan klonyom. Nah kita tunggu sampai mateng. Kalau sudah mateng, kita sajikan di meja makan. Nah ini warnanya udah cantik banget. Sekarang kita siapkan di meja makan, cocok banget. Ini untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak. Hari ini buncisnya mau kita campur pakai tahu putih Flavis. Bagi Flavis yang suka masak-masakan warteg cocok banget. Ini dulu kalau Flavi Kasih waktu masih merantau ya di Jakarta, kalau pergi ke warteg tuh suka sama lauk yang satu ini. Menunya simpel tapi rasanya tuh enak. Buncisnya kita potongnya rodok miring kayak gini, rodok panjang. Kalau sudah, di sini kita siapkan untuk tahu putihnya. Nah untuk tahu putihnya pastikan Flavis cari tahu yang enak ya, supaya nanti rasanya tuh masakannya tuh lebih enak. Kadang-kadang ada tahu yang suka rada asem ya, itu jangan dipakai. Nah ini tahunya kita potong kotak-kotak. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bumbunya. Nah untuk bumbunya kali ini kita mau ulek-ulek, jadi nggak diiris-iris. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan juga kita mau pakai cabai. Ini karena aku mau pedas, jadi cabenya aku tambahkan yang rawit Flavis. Bagi Flavis yang nggak suka terlalu pedas, nanti cabai rawitnya di skip aja, pakai cabai yang rawit, cabai merah keriting ataupun yang gede itu juga boleh. Kalau sudah dihaluskan kayak gini, di sini kita mau tambahkan lagi tomat. Tadi tomatnya sudah tak potong-potong supaya nanti diuleknya lebih gampang. Nah dipecek-pecek aja kayak gini, dah begini aja, nggak sampai yang halus banget. Sekarang kita mau tumis. Siapkan wajan, kita tambahkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita mau masukkan bumbu sudah tadi kita ulek-ulek. Kita tumis sampai nanti aromanya wangi. Apinya kecil aja biar nggak cepet gosong. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu untuk buncisnya. Nanti belakangan aja. Kita masak dulu tahunya. Tambahkan gula Jawa boleh, gula pasir boleh, garam ya udah perasa. Kemudian di sini kita akan tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, di sini kita akan masukkan buncisnya. Buncis sebentar aja mateng, nggak usah yang lama-lama banget masaknya Flavis. Serang sebentar. Kalau sudah dirasa sudah mateng, ini siap kita sajikan di meja makan. Pagi-pagi maem pakai tumisan kayak gini, terus nanti lauknya tempe mendoan atau tempe goreng yang rodok garing itu juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah.